Wedaran 18. Asmorodono. Teh hangat disajikan para pelayan di Taman Kaputren bagi Resi Wisrawa dan Dewi Sukesi, yang masih melanjutkan perbincangan tentang sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu. Sukesi, aku telah memberikan wedaran yang bisa membuatmu mengerti bahwa sastra Jendra justru mengajarkan pada manusia untuk melihat keagungan pada semua hal, bahwa semua keberadaan di jagat raya pada dasarnya satu kesatuan dan saling terhubung. Semuanya pengejauhan tahan Sang Hyang Hurip. Tidak ada pemilahan antara tindakan duniawi dan rohani. Semua tindakan yang dianggap tindakan duniawi karena terkait dengan kepentingan raga bisa menjadi tindakan rohani manakala dilakukan dengan kesadaran penuh berdasar tuntunan guru sejati. Tindakan-tindakan itu senyatanya memang bisa memberikan dampak baik pada pertumbuhan maupun penyempurnaan jiwa. Yang telah kita kupas adalah soal persanggamaan sebagai jalan untuk meningkatkan mutu jiwa melalui penyatuan daya lanang dan daya wadon. Lebih jauh dari itu, sastra Jendra mengajak kita untuk memeluk kebaikan maupun keburukan, kebenaran maupun kekeliruan. Kita dituntun untuk melampaui semua ruwa bineda dengan menyadari bahwa kita bisa belajar dan bertumbuh dari perbuatan baik maupun buruk, benar maupun salah. Setiap perbuatan memang ada dampaknya. Bahkan ketika berada dalam keadaan duka sebagai dampak atas tindakan yang buruk dan salah, kita tetap bisa belajar guna membuat jiwa semakin matang dan cemerlang. Maka, setiap pribadi tak perlu berkubang dalam penyesalan dan rasa bersalah. Apapun yang sudah dilakukan, dengan segala dampaknya, perlu diterima apa adanya. Kita harus terus bergerak maju untuk bisa hidup semakin selaras dengan tuntunan Sang Guru sejati. Kita belajar dari masa lalu, tapi tak perlu terjebak masa lalu. Sungguh menarik, Bapak. Aku sangat setuju dengan wedaran Bapak. Itulah yang juga menjadi kesadaranku sejak lama, hanya aku kesulitan mengungkapkannya lewat kata-kata. Selanjutnya, Bapak, aku hendak bertanya tentang cinta karena Bapak telah sempat menyinggungnya. Apakah sebenarnya cinta? Mengapa seseorang bisa memiliki rasa cinta? Bapak, pertanyaanku juga didasari keheranan karena betapa banyak orang yang semula dipersatukan cinta kemudian berpisah dengan alasan yang aneh, meskipun intinya cinta telah sirna sehingga mereka tak bisa lagi menikmati hubungan bersama. Resi Wisrawa menarik napas panjang. Ia tersenyum, lalu bersiap memberikan jawaban. Gini, Sukesi, pertama-tama kita perlu membedakan cinta dan kasih. Kasih mengalir dari relung jiwa. Ia muncul begitu saja tanpa persyaratan. Tujuan kasih adalah membawa keselamatan, memastikan kehidupan yang dikasihi terjaga. Maka, kasih bisa terlimpah kepada siapa saja, mulai dari kepada sesama manusia hingga penghuni bumi yang lain, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan seluruh keberadaan di bumi. Kasih sejatinya merupakan daya Sang Atman yang mengalir melalui diri kita kepada siapa saja. Sedangkan cinta adalah perasaan yang muncul dari seorang laki-laki kepada perempuan dan sebaliknya, yang tentu saja ada persyaratan tertentu. Boleh saja seseorang mengatakan cintanya muncul seketika. Tapi, keseketikaan itu pasti ada pemicunya, ada sesuatu yang menarik atau terasa sebagai keselarasan dari sosok yang dicintai. Berarti tidak ada cinta yang murni Bapak. Bukan pula berarti begitu. Sebagaimana ada kasih yang murni dan tidak demikian pula cinta. Benar bahwa bagaimanapun cinta muncul karena hal tertentu dari sesuatu yang dicintai, yang ditangkap nalar, dan kemudian berkembang rasa senang, kagum, dan terpesona, yang diikuti dorongan untuk terus bisa berdekatan dan bersama. Tetapi pada kenyataannya, ada cinta yang penuh pamrih dengan tujuan mendapatkan sesuatu, meminta atau menyedot daya hidup. Ada juga cinta yang terjawantahkan dalam sikap tanpa tuntutan, lebih pada kesediaan memberikan yang terbaik kepada yang dicintai. Harapan tentu ada, tapi itu bukan paksaan. Nah, cinta murni ini hanya muncul dari seseorang yang telah memiliki keagungan jiwa dan sudah selesai dengan pergolakan batin dalam dirinya. Ia mencintai bukan karena hendak menarik daya hidup dan hal lain yang dianggap sumber kebahagiaan. Sebaliknya, justru sang pencinta sejati lebih banyak berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada yang dicintai. Bahwa dengan memberikan cinta ia justru mendapat banyak anugerah dari pasangan yang juga mencintainya, itu persoalan lain. Dianggap kewajaran yang selaras dengan hukum timbal balik. Bapak, apakah wajar jika aku tidak bisa mencintai orang yang tak memenuhi persyaratanku?
Aku tidak bisa jatuh cinta kepada sembarang laki-laki meskipun ia tampan, punya kekuasaan, dan kaya raya. Kalaupun aku mencintai seseorang, pasti orang itu memang selaras dengan diriku dan bisa mendampingiku menjalani laku penyempurnaan jiwaku. Tentu itu wajar Sukesi. Seperti sudah aku bilang, cinta tak mungkin muncul tanpa didahului adanya keselarasan dengan pihak yang dicintai. Nah, kemurnian cinta baru bisa dibuktikan dalam tingkatan lanjutan. Apakah setelah cinta saling bertaut, dirimu bisa menerima orang yang dicintai apa adanya? Apakah engkau bisa menerima segenap kekurangannya sebagaimana engkau mengagumi segenap kelebihannya? Apakah engkau bersedia lebih banyak memberi ketimbang menuntut? Jika iya, cintamu bisa dinyatakan murni atau mendekati kemurnian. Terima kasih penjelasannya Bapak. Lebih jauh aku renungkan. Tampaknya sesuatu atau seseorang yang dicintai mengikuti tingkat kesadaran diri pribadi kita. Seseorang yang benar-benar menekuni laku penyempurnaan jiwa tentu akan cenderung mencintai pribadi yang berada di jalan yang sama. Itu wajar Sukesi. Seperti yang Bapak tahu, aku tak akan menikah kecuali telah menguasai sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diu. Ya, aku tahu itu. Kenyataannya, meskipun kita telah berbincang-bincang sekian hari, aku merasa belum menguasai ilmu ini sepenuhnya meskipun aku jelas menjadi jauh lebih tahu dan kesadaranku berkembang pesat. Sastra Jendra merupakan ilmu yang tiada batasnya karena merupakan ilmu kehidupan dan kasunyatan jagat raya yang tanpa batas juga. Butuh waktu panjang untuk bisa menguasainya. Jika demikian, kapan aku akan menikah? Bisa jadi aku baru menikah di usia tua, setelah merasa cukup dengan sastra Jendra yang kukuasai. Tapi, bisa jadi aku tidak akan pernah menikah karena tak kunjung merasa ilmuku telah sempurna. Padahal, sesungguhnya, aku ingin menikah Bapak. Apa maksudmu Sukesi? Resi Wisrawa bertanya sambil tersenyum tipis. Maksudku, aku hanya mau menikah dengan seseorang yang bisa membimbingku agar aku bisa meluaskan pengetahuan tentang sastra Jendra sekaligus bisa menerapkannya demi kesempurnaan jiwa. Lalu, aku tidak mau menikah dengan siapapun, meski dia seorang maharaja, jika tidak menguasai sastra Jendra. Tak banyak yang bisa dibilang mengerti tentang sastra Jendra. Bahkan anakku, Dana Raja, yang telah menjadi Raja Agung pun belum paham sepenuhnya. Karena itulah aku tidak mau menikah dengan anak Bapak. Resi Wisrawa menahan napas mulai paham kemana arah pembicaraan. Bagaimanapun, ia cukup terkejut menghadapi sikap Sukesi. Aku tahu Sukesi, aku mengerti maksudmu, dan aku sebenarnya sudah bisa membaca bahwa peristiwa ini pasti terjadi. Tapi kita dalam keadaan rumit karena sesungguhnya anakku berharap bisa menikah denganmu. Bapak pasti bisa mengatasi persoalan ini lewat rembukan dengan ayahku. Aku tak akan pernah mau kawin dengan anak Bapak meskipun dia seorang Raja Agung. Aku hanya mau kawin dengan seseorang yang nyata telah mengajariku sastra Jendra dan membuat kesadaranku berkembang. Resi Wisrawa terdiam cukup lama. Ia hanya memandangi wajah Sukesi. Sukesi sendiri tetap duduk bertelimpuh dalam ketenangan yang mengagumkan. Jiwa Resi Wisrawa bergetar saat menyaksikan sinar agung yang muncul dari wajah dan tubuh Sukesi. Jiwanya seketika bertaut dengan jiwa Sukesi. Tahulah ia betapa dirinya sungguh berada dalam keadaan rumit yang tak bisa dihindari. Nyatalah penglihatan niskala yang pernah muncul saat ia manekung di pertapaan, bahwa ia akan bertemu dengan perempuan yang menjadi jodohnya sekaligus menjadi jalan bagi terpelihara dan tersebar luasnya sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diu. Baiklah Sukesi, aku tahu apa yang harus dilakukan. Namun, engkau pun mesti siap dengan kehebohan yang muncul sebagai akibatnya. Aku berserah diri sepenuhnya kepada Sang Hyang Hurip. Aku hanya mau jujur kepada diri sendiri, dan aku siap dengan segala dampaknya Bapak. Ya, aku akan berbicara dengan ayahmu. Silakan, Bapak. Resi Wisrawa segera beranjak dari Taman Kaputren Alengkadi Raja untuk menemui Prabu Sumali. Dalam perbincangan empat mata dengan Prabu Sumali, Resi Wisrawa mengungkapkan apa yang terjadi saat mengajarkan sastra Jendra kepada putrinya, dan akhir yang mengejutkan bahwa Sukesi tak mau menikah kecuali dengan orang yang telah nyata-nyata menguasai sastra Jendra, yaitu Resi Wisrawa sendiri. Tentu saja Prabu Sumali terperenyak. Tapi ia raja besar yang penuh kebijaksanaan. Ia tahu permintaan putrinya, meski mengejutkan, merupakan sesuatu yang dituntun sang guru sejati.
Ini bagian dari lakon besar untuk menurunkan sastra Jendra kepada generasi selanjutnya. Agar ilmu luhur tersebut dapat terus lestari, ia pun menimbang-nimbang cara untuk mewujudkan harapan putrinya. Jika dikabulkan, bukan saja akan menghebohkan warga Alengkadi Raja, melainkan juga akan membuat tak enak hati Prabu Danaraja, putra Resi Wisrawa sendiri. Setelah berembuk cukup panjang, tetap tak ada keputusan yang bisa benar-benar luput dari masalah. Akhirnya, Prabu Sumali memutuskan untuk mengawinkan putrinya dengan Resi Wisrawa secara diam-diam, sembari mengirimkan utusan kepada Prabu Danaraja tentang apa yang terjadi. Baik Prabu Sumali maupun Resi Wisrawa telah siap dengan segala dampaknya. Mereka menyadari lakon hidup yang tak selamanya serba mengenakan. Kadang hal pahit pun harus ditanggung demi tujuan yang lebih agung dan mulia.